Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua siang ini dapat berkumpul bersama untuk bersama-sama belajar, menyimak paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita yaitu Bapak Dr. Dede Rahmat Hidayat MPSI dengan topik sharing instrumen alat identifikasi kesulitan pengambilan keputusan karir, yang tentu saja topik ini merupakan topik yang sangat lekat dengan profesi kita, bimbingan dan konseling, karena menghadapi anak-anak siswi kita yang kesulitan mengambil keputusan karir itu adalah pemandangan sehari-hari ya Bapak Ibu. Selanjutnya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, guru terbaik seluruh umat manusia, dan juga teladan sepanjang zaman. Begitu Bapak Ibu. Juga kita curahkan kembali kepada seluruh keluarga, kaum kerabat, serta para sahabatnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sekilas terkait rundown kegiatan. Pukul 13.00 hingga 13.30 tadi pengkondisian peserta ya Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk hadir. Lalu pukul 13.10 hingga 13.20 sekarang sudah ada di mata acara pembukaan begitu. Lalu nanti pada pukul 13.20 hingga 13.40 ada sambutan dari Bapak Ketua MGBK SMA, Bapak Hasan Abdurrahman MPD sekaligus pengantar materi Bapak Ibu. Dan selanjutnya pukul 13.40 hingga 13.40 hingga secukupnya aja untuk Pak Dede dipersilahkan. Mangga, mohon. Nah, setelah itu mungkin kita berikan sesi tanya jawab ya Pak Hasan untuk Bapak Ibu sebelum nanti pada akhirnya kita masuk sesi penutupan. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke mata acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua MGBK SMA Kota Sukabumi sekaligus materi pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Abdurrahman MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mangga, silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Anur. Ini sebetulnya saya bukan memberikan materi ya, karena Pak Dede ini yang akan lebih mengeksplorasi tentang materi apa yang akan disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita meski belum bisa bertatap muka, tapi tetap insya Allah silaturahmi tetap terjaga. Ya, alhamdulillah juga saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Dede Rahmat, MC dan PHD, PSD yang telah banyak berkomunikasi dan telah banyak mencurahkan ilmunya dan juga karya-karyanya kepada kami khususnya MGBK di Kota Sukabumi. Tentu di sela-sela aktivitas Bapak ini menyempatkan untuk memberikan materi ini, saya sangat mengapresiasi Bapak. Terima kasih dan kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Anur selaku MC sekaligus moderator karena memang kemarin sempat koordinasi juga saat Senin dan Selasa itu kebetulan saya mengawas KKN di SMA 2. Alhamdulillah bertemu dengan Bu Anur sehingga bisa berkomunikasi langsung. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada seluruh tim dari UNJ mungkin yang di sini sudah hadir dan juga Bapak Ibu guru BK sekota Kabupaten Sukabumi khususnya SMA, SMK, Aliyah dan juga beberapa perwakilan guru-guru BK ada dari mana ini ada dari Pak Firman, terima kasih sudah hadir. Ada teman-teman rekan-rekan di PPB juga terima kasih sudah hadir. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang saya banggakan tentu berbicara tentang pengambilan keputusan karir, tentu ini suatu hal yang tidak asing gitu ya bagi kita sebagai guru BK. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, proses konseling ataupun bimbingan dan konseling itu tidak pernah terhenti. Justru saya rasa pribadi gitu ya akan semakin meluas jam kerjanya. Biasanya di sekolah ketika tatap muka jam 7 sampai jam 4 itu selesai proses kerja ataupun juga konseling sudah selesai, namun sekarang lebih berpanjang gitu ya. Biasanya ada siswa atau anak KBM-nya jam 7 sampai jam 12 ketika online. Setelah itu anak itu sangat panjang gitu ya untuk mengkonseling kita atau meminta saran ataupun meminta konseling dari masyarakat itu, sehingga tidak lagi muncul ke depan anggapan-anggapan bahwa guru BK adalah guru yang cicing seperti itu, guru yang tidak berproduktif ataupun guru yang tidak memiliki yang pandangan-pandangan negatif lah seperti itu dari guru-guru pelajaran yang lain. Itu sangat mungkin anggapan-anggapan negatif itu sudah menjadi keseharian ya bagi kita, bahwa guru BK itu tidak mendapatkan jam pelajaran di kelas lah ataupun banyak waktu luangnya dan sebagainya, itu sudah menjadi takdir seperti itu ya. Mungkin Pak Dede sudah takdirnya seperti itu. Nah, nggak apa-apa, itu memang harus diterima dengan lapang dada seperti itu. Namun kita lebih bisa menjadikan hal seperti itu menjadi motivasi yang lebih kuat lagi untuk menemukan diri lebih profesional. Mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dede yang telah meluangkan waktu untuk memberikan inspirasi dan pembelajaran yang sangat berharga ini. Hal seperti ini ataupun informasi-informasi update ilmu ini tidak menjadi yang terakhir ya Bapak. Di kami khususnya di Sukabumi ini merupakan hal yang bisa jadi sifatnya kontinu seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Hasan Abdurrahman MPD yang telah menyampaikan materi pengantar sekaligus pembukaan kegiatan diskusi kita kali ini. Betul Bapak Ibu, sedikit saya headline dari apa yang dipaparkan oleh Pak Hasan. Jadi memang menjadi tantangan besar untuk kita semua bahwa kita harus menampilkan performa yang baik, itu performa yang profesional agar kepercayaan dari konseli khususnya itu semakin meningkat setiap hari. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, terlebih di tengah pandemi seperti ini, kecemburuan sosial di tengah masyarakat betul sangat tinggi. Jangankan kepada guru BK, tapi kepada seluruh Bapak Ibu guru sepertinya, di mana dianggapnya kita mengajar dari rumah itu tidak bekerja gitu, menerima gaji buta dan lain sebagainya gitu. Padahal kan kondisi yang sebenarnya hanya kita dan Allah yang tahu ya Bapak Ibu. Betul. Sehingga kegiatan ini, diskusi kita siang hari ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru BK. Sehingga tadi harapannya seperti yang Pak Hasan bilang bahwa kepercayaan dari konseli, dari masyarakat internal sekolah, terutama itu yang paling kita harus pertahankan juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya profesionalisme kita. Begitu mungkin Bapak Ibu. Baik, kita coba lanjut ke mata kegiatan lainnya. Sebelumnya Pak Dede mungkin apakah ada pihak dari UNJ mungkin yang harus disapa barangkali, karena kebetulan saya pribadi tidak menerima konfirmasi, barangkali ada yang perlu disapa atau bagaimana? Ya, Bu Anur, saya membawa tim ini. Oh gitu, mangga timnya dulu, betul. Ini orang Sukabumi, beberapa orang Sukabumi ini. Begitu. Ada iya. Rinda, ini Rinda baru selesai S1. Jadi Pak Hasan saya kenalkan Rinda, fresh graduate. Wah, ini orang Sukabumi asli. Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah, iya. Saya dapat kabar di Sukabumi guru BK berkurang, jadi saya bawa Rinda ini. Langsung ke SMA 2 saja Pak Dede. Langsung Pak. Ada Rinda, baik, ada Faisal. Pak Faisal masih semester 7 ya, mungkin insya Allah dalam
semester ini selesai ya, Sal ya. Ya, insya Allah, Pak. Ini banyak seniornya di sini. Dari SMA Cibadak ada, dari Cidahu ada, dari Masya Cicurug Allah. ada ya, kalau nggak salah ada nih. Faisal orang Cicurug. Kalau Ayu nih, Ayu teammate saya nih, selalu support untuk berbagai kegiatan yang mahasiswa yang aktif. Dan kita di kampus sekarang ini kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu membuat dalam tanda kutip ya, mahasiswa harus dilibatkan dalam berbagai event supaya mereka bukan lagi newcomer ketika keluar gitu. Mereka adalah orang yang lulus betul, fresh graduate, tapi pengalaman sudah banyak. Jadi harapannya kalau mau kerja tuh nggak nunggu nyari pengalaman, tapi memang sudah memiliki beberapa pengalaman yang relevan. Itu barangkali Bu Anur, perkenalan teammate kami ini. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi bagian dari kolega kita yang saling mendukung dan mengembangkan ini ya, profesi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Terima kasih juga untuk perkenalan timnya. Alhamdulillah ya kita tambah saudara, tambah kolega. Betul, mudah-mudahan ke depannya silaturahmi kita bisa terus terjalin. Mungkin sedikit mohon izin saya pun menyampaikan salah seorang Bapak yang saya hormati juga. Beliau adalah Pak Firman. Pak Dede kebetulan tadi saya cek sudah bergabung di room ini. Beliau meminta langsung untuk join, katanya beliau ini Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalengka, Pak Dede. Oh iya. Ya, Assalamualaikum Pak Firman. Ya. Waalaikumsalam. Beliau juga seorang konselor seperti itu, dan beliau pembelajar sejati, jadi sangat inspiratif. Saya banyak belajar dari beliau. Kebetulan beliau fasilitator untuk sekolah penggerak di sekolah kami seperti itu, Bapak. Mohon terima kasih Pak Firman sudah berkenan hadir. Sama Mbak Nur, salam kenal semuanya dan tim dan seluruh guru BK di Sukabumi ya ini Bu Anur ya. Betul, Pak Firman, iya. Silahkan, saya ingin belajar, saya ingin menyimak, mohon izin. Baik, Pak Firman, mangga kita orang diajar sasarangannya, Pak. Mohon Bapak Ibu, baik kita lanjut saja. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung masuk ke pemaparan materi dari narasumber utama, yaitu Bapak Dr. Dede Rahmat Hidayat, MPSI. Sekaligus saya mohon konfirmasi, khawatir salah menyebutkan nama dan gelar Bapak ketika di flyers dengan di kurikulum PT agak sedikit berbeda gitu, mangga nanti disesuaikan. Mohon izin saya share screen, mungkin apa sudah dibuka apa aktivasi untuk co-host share screen? Boleh share screen ya? Iya, untuk saya bacakan kurikulum. Iya, betul. Mangga. Sudah boleh ya, Yuk? Sudah, Bapak. Oke. Mangga, Bu Anur. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah tampak di layar monitor Bapak Ibu? Masih gelap, Bu Anur. Masih gelap. Ya, sekarang udah. Sekarang sudah ada ya. Baik Bapak Ibu, saya coba bacakan kurikulum PT dari narasumber kita. Sebentar. Nama lengkap seperti yang tertera Bapak Ibu, Dr. Dede Rahmat. Bu Anur, ini jadi kayak ada promosi-promosi gitu ya Bu Anur. Siap Pak Dede. Testimoni nih Pak. Oh, testimoni ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Harus bersemangat ini siang-siang. Ini jawabannya tadi agak lemes. Iya, ini jam 13 lebih memang selalu jam kritis untuk belajar. Tapi alhamdulillah ini saya melihat beberapa yang hadir menampilkan wajahnya dan terlihat semangatnya. Senang sekali untuk bisa berbagi ya di siang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat juga beberapa peserta hadir dari berbagai tempat. Ini keuntungan kalau online ya, tidak harus hadir fisik. Dari Warung Kiara ada, dari Jampang ada, dari Azkia ada, di kota pasti ada nih. 1, 2, 4, 5. 3 nih nampaknya yang tidak hadir ya Pak Hasan untuk kali ini ya. SMK juga ada. Alia ada nggak hari ini Pak Hasan?
ada beberapa dari swasta nampaknya, karena kalau tidak ada identitas sekolah mungkin saya bisa salah sebut. Ini Pak Firman juga hadir. Terima kasih Pak Firman. Ini menjadi pendorong buat teman-teman guru BK untuk terus belajar. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru BK, saya sebenarnya yang menawarkan diri ke Pak Hasan. Karena merasa begini, di kampus itu banyak sekali riset yang sudah kita lakukan. Tapi seringkali riset itu berujung hanya di publikasi untuk kepentingan naik golongan kalau untuk kami dosen. Dan untuk membuktikan bahwa kita selalu punya kredit atas pekerjaan kita. Belakangan sebenarnya itu tidak cukup ya, kesadaran itu kita harus bangun. Apa yang sudah kita lakukan sebagai sebuah kegiatan ilmiah sebagai dosen itu juga harus dibagikan kepada masyarakat. Artinya kalau kami di BK melakukan riset, maka itu pun juga harus sampai kepada pengguna, yaitu teman-teman guru BK yang akan memanfaatkan hasil riset kami. Gitu. Karena saya merasa tinggal di Sukabumi, walaupun kerja di Jakarta gitu ya, tapi tetap merasa sebagai orang Sukabumi. Jadinya ketika ada hal yang kita buat, pertama ide saya adalah kalau di Sukabumi bisa diberikan nggak ya gitu. Jadi harus juga ada pemikiran kontribusi kita bagi tempat kita tinggal. Dan memang beberapa tahun belakangan kami sering komunikasi ya Pak Hasan tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman guru BK selama ini, kesulitan-kesulitannya ataupun kemajuan-kemajuannya. Saya sangat mengapresiasi teman-teman guru BK di Sukabumi, semangat belajarnya selalu kuat. Bu Anur itu baru saja selesai S2-nya dan hasilnya bagus. Saya tahu tuh, karena saya suka ngintip-ngintip apa yang dilakukan Bu Anur. Belum lagi nih Bu Kokom kebetulan dulu di UNJ. Ini udah semangat banget nih, baru lulus beberapa tahun kemarin, sekarang udah mau S3. Jadi itu penting untuk para guru. Jadi kalau para guru bukan nyuruh orang belajar, dirinya juga harus belajar gitu kan. Hanya ada belajar secara formal, ada belajar secara informal. Ya, yang kita lakukan sekarang ini adalah belajar informal ya. Tapi saya pikir ini adalah hal yang baik dan menjadi semangat kita untuk melakukan continuous improvement, terus-menerus memperbaiki kemampuan kita gitu ya. Tadi apa yang dikatakan Bu Anur, kalau dokter itu selalu baca buku, artinya selalu update tentang perkembangan terkini dari pengetahuan. Nah, guru-guru sebagai orang yang menggerakkan orang untuk belajar, kita harus memulai lebih dulu. Jadi jangan pakai ini, jangan pakai jurusnya calo. Calo itu nyuruh-nyuruh orang pergi, dianya diem gitu. Nah, kita harusnya kayak driver gitu ya, kemudian nanti akan digunakan oleh teman-teman di sekolah. Keduanya tindak lanjut dari temuan ini gitu ya Bu Anur ya. Dua-duanya sangat penting. Hanya begini saja. Pertama tentang apakah ini akan di-share, saya akan bahas dengan teman-teman tim karena ketika itu dalam tim kita harus menjadi ada kesepakatan. Pada prinsipnya saya ingin. Sebenarnya untuk cetak saya udah siapkan ini, terutama untuk ketua dan moderatornya saya udah siapkan itunya nih, paket lengkap nih dengan cara pengolahan. Jadi tinggal keluar langsung jadi nih, gitu ya. Hanya ini terkait dengan hak cipta ini Bu Ainur. Jadi kalaupun ini kita harus proteksi ya, supaya ada keberlanjutan karya, gitu kan sebenarnya tujuannya itu. Jadi supaya apa yang kita hasilkan ada kontinuitas karena ada pelindungan hukum dengan karya kita gitu, tetapi tetap bisa digunakan oleh teman-teman. Itu kan pentingnya tuh. Ya, jadi ikhtiar kami adalah bagaimana membuat ini menjadi terdiseminasi ya, termanfaatkan oleh banyak pihak. Dan insya Allah nanti akan kami komunikasikan lagi nih dengan Pak Hasan ya. Ini Pak Hasan kipersennya kontak kami ini. Iya, untuk kelanjutannya. Dan untuk intervensi lanjutan ini menarik dari Bu Anur. Ini bisa jadi workshop dan bisa menjadi riset. Sebenarnya sekarang ini sangat terbuka bagi kami di kampus pun untuk kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan guru. Jadi itu ketemu ini mitra yang saling melengkapi. Kami ya lebih banyak di pengembangan konsep dan pengujian gitu.
teman-teman guru BK di lapangan adalah pengujian lapangan. Ini validasi konkretnya seperti apa, gitu, validasi empirik. Jadi sama-sama penting. Insya Allah kami akan menyiapkan kedua-duanya. Nah, dan mohon dikomunikasikan lebih lanjut penentuan waktu kapan apa gitu ya. Dua-duanya sangat terbuka untuk ditindaklanjuti. Begini Bu Anwar dan Pak Hasan. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang akan menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya, atau apresiasi mungkin, nampaknya diskusi kita bisa kita akhiri, begitu Pak Hasan barangkali? Akhiri, Bu Anwar, Pak Dede mohon izin buat tadi saya kasih sesuatu, ini door prize ya. Wah. Ini ada ini buat paket kit ya, yang buat masker, ada hand sanitizer dan sebagainya nanti di sini. Nanti mungkin saya akan buat beberapa pandangan tadi. Terima kasih. Itu mungkin Bu Dede, ke depan kita akan lebih menyampaikan lagi supaya lebih semangat untuk lebih. Makasih ya. Pak Hasan atur nuhun. Ini tadinya saya berharap offline sebenarnya. Udah lama kita nggak ketemu juga. Tapi kan harus aman ya. Ya, untuk yang ada insya Allah nanti saya akan sampaikan caranya bagaimana, nanti dipikirkan lagi. Ya, Bapak Ibu, ini saya juga share untuk post-test. Jadi saya ingin tahu juga evaluasi tertulis supaya kami dapat datanya. Ini sebenarnya teman-teman di Kokab ini gimana sih gitu kan. Itu ya Pak Hasan ya. Baik, mangga Bapak gimana di-share di room chat? Di chat. Nah, udah di chat di room chat sama Rida. Baik, mangga Bapak Ibu kita isi sama-sama dulu post-testnya ya. Iya. Sambil terima kasih juga, ini ada teman dari Bandung. Oh, ada dari Bandung. Hadir. Terima kasih Pak Sidi. Sudah hadir dari Bandung juga ada, dari Serang juga ada ini. Ibu Zakiyah, ada Zakiyah. Beda provinsi ya? Iya, lintas provinsi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih luas lagi Pak ya. Insya Allah. Diskusi kita. Iya. Dengan online sebenarnya memudahkan kalau kita buat seperti seminar gitu Pak Hasan. Karena kan tinggal pasang itu aja. Flyernya. Kemudian di-share ke teman-teman. Ya udah kita duduk di rumah masing-masing. Iya. Kalau teman-teman guru masih diharuskan untuk membuat karya ilmiah, sebenarnya sekarang kan nggak cuma PTK ya. Karya ilmiah yang dipublish dengan cara seminar ini juga sama aja hukumnya. Satu lagi Cianjur Pak, ada hadir. Cianjur, alhamdulillah. Sudah hadir ketuanya Ibu Siti Feti itu sudah hadir, alhamdulillah. Terima kasih Bu Feti. Iya. Beli terkesan. Iya. Sali-sali Pak Sanun. Ini gara-gara diinfokan oleh Pak Hasan banyak yang hadir. Alhamdulillah ini masih banyak dibatasi untuk ininya. Oh gitu ya. Apalagi kalau dibatasi sepertinya akan lebih dari 300 peserta Pak ini. Oh iya. Nantilah lain harus waktu Pak Hasan. Betul Pak Dede. Kebetulan teman-teman saya dari Bandung juga banyak yang request kemarin pengen gabung. Hanya betul khawatir kapasitas juga tidak memadai. Cukup, gitu. Ya. Jadi diagendakan saja nanti berikutnya. Next chapter ya Bu Ana. Betul. Padahal ini kapasitasnya lumayan besar sih. Sekitar 200 atau 300 dapat ini. Begitu ya Pak. Iya. Baik. Ke depan Pak ya. Iya, nanti aja Pak Hasan dan teman-teman MGBK yang membuat seminar. Dan ini pembicaranya Bu Anur, Pak Hasan. Ini. Jadi gini, kan teman-teman guru itu juga terbiasa dengan satu ya, sekarang udah terbiasa menulis. Kedua juga memiliki pengalaman lapangan. Jadi kan tinggal mengkonseptualkan apa yang sudah dikerjakan di lapangan. Jadi beberapa jurnal internasional ini bahkan sekarang sangat appreciate dengan hasil karya guru. Tinggal cara menuliskannya aja. Banyak jurnal yang kalau untuk dosen kan harus Scopus gitu ya. Ternyata banyak guru yang menulis untuk dapat ke situ. Nah, nanti coba Pak Firman pasti tahu tuh. Banyak jurnal yang indexingnya Scopus dan itu bagus itu.
Betul, betul. Pak Firman tuh penulis Pak Dede. Karyanya sudah sangat banyak terkait konseling aplikatif. Begitu ya Pak Firman? Alhamdulillah. Mantap Pak Firman. Mudah-mudahan sudah terisi semua loh. Baik Bu Anur, nampaknya sudah selesai ya teman-teman semua. Dari saya dan tim mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Kolaborasi ini mudah-mudahan terus ya. Kalau saya karena merasa orang Sukabumi Bu Anur, jadi pertama yang harus segera memperoleh informasi itu ya teman sendiri di sini. Mudah-mudahan ini berguna. Terima kasih. Betul. Ya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian juga ini teman-teman yang sudah membackup saya ini ada tadi ya. Yang kebetulan yang saya bawa orang Sukabumi semua supaya tahu juga. Di sini banyak senior yang keren, yang bagus gitu. Dan mungkin suatu hari jadi kolega di tempat kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, nampaknya rangkaian diskusi kita sudah selesai. Alhamdulillah banyak sekali insight baru yang kita dapat ya dari paparan narasumber kita. Mudah-mudahan ke depannya kolaborasi seperti ini akan terus berlanjut begitu Pak Dede, karena kami sangat menantikan informasi, pengetahuan, ilmu-ilmu terbaru yang bisa kami aplikasikan di tempat kerja kami. Baik Bapak Ibu dan Pak Hasan, apa mungkin akan ada pengambilan sesi foto bersama, walaupun mungkin Pak Dede sudah merecord, mungkin untuk laporan Ketua MGBK dan lain sebagainya, mangga mungkin Pak Hasan yang ambil, Pak bagaimana? Silakan. Ya. Per slide mungkin ya, Hasan ya. Mangga Bapak Ibu mungkin silakan on kamera terlebih dahulu, mohon maaf. Bentar. Oke, di slide pertama. Ya. Oke, bentar. Yang halaman 2-nya. Oke, 1, 2. Sudah selesai Bu Anu? Ya. Baik, Bapak Ibu, tuntas sudah rangkaian kegiatan diskusi online kita kali ini. Terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak narasumber, untuk Bapak Ibu semua yang sudah turut bergabung bersama, menyimak belajar sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk bertemu lagi lain waktu dalam topik yang berbeda begitu. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Mbak Anu. Luar biasa.